Haleluya, haleluya. Saya bersyukur pagi hari ini kembali boleh mengunjungi Bapak Ibu Saudara. Saya percaya pagi hari ini kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Kita mau sama-sama kembali belajar akan firman Tuhan, di mana kita akan sama-sama melihat di dalam Mazmur pasal 65 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Amin. Tema renungan firman Tuhan pagi hari ini saya berikan tema yaitu sukacita besar. Apa itu yang dimaksud dengan sukacita besar? Di dalam ayat yang kita baca bagaimana pemazmur Raja Daud menceritakan orang yang dikatakan berbahagia, yang mengalami sukacita yang besar adalah ketika orang ini dekat dengan Allah dan boleh menikmati persekutuan dengan Allah. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, inilah menjadi sukacita kita pagi hari ini. Kalau kita melihat keadaan manusia yang berdosa, yang penuh dengan kesalahan pelanggaran, itu satu hal yang tidak mungkin untuk kita bisa menghampiri Allah. Seringkali kita berpikir bagaimana kesalahan kita begitu besar sehingga melebihi kekuatan kita, keberanian kita untuk menghampiri Allah. Tetapi puji Tuhan, kita boleh melihat satu kebenaran di dalam firman Tuhan juga di dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 dan yang ke-20, bagaimana Yesus telah membuka jalan bagi kita. Dia telah mati menebus segala dosa, segala kesalahan pelanggaran kita lewat kuasa darah Yesus. Sehingga dengan iman kita diperdamaikan dengan Allah. Dan ini menjadi sukacita kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Kita lewat pengorbanan Yesus, kita boleh menghampiri Dia dengan iman. Kita boleh bersekutu dengan Allah. Dan kita melihat hal inilah yang menjadi sukacita bagi pemazmur. Bagaimana dengan kita pagi hari ini? Dan biarlah kiranya pagi hari ini juga itu juga menjadi sukacita kita pagi hari ini. Adakah kerinduan dalam hidup kita juga hari-hari ini untuk terus mengalami persekutuan dengan Tuhan? Atau mungkin hari-hari ini kita mulai jauh, kita sudah mulai meninggalkan persekutuan dengan Allah. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan ya dengan tegas dikatakan bagaimana kita boleh mengalami kebaikan Tuhan. Karena firman Tuhan dikatakan di sini, kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu. Untuk kita boleh mengalami hal yang baik, mengalami pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan. Tidak lain, kita harus ada dalam persekutuan dengan Allah. Yesus dengan tegas, bagaimana dalam Roma pasal 8, Dia boleh menjadi pensyafaat, menjadi pembela bagi kita. Kapan itu terjadi? Ketika kita tetap ada dalam persekutuan. Tetapi ketika Bapak Ibu meninggalkan persekutuan dengan Allah, kita tidak ada hubungan yang intim dengan Allah, maka kita tidak akan pernah mengalami yang namanya kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Dan kita bersyukur pagi hari ini kalau dalam pemazmur dikatakan berbahagialah mereka yang disuruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Tetapi lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib ketika kematiannya, kita tahu bagaimana tirai di bait suci terbelah menjadi dua. Saudara, buat setiap kita yang percaya kepada Yesus, kita bukan hanya masuk ke dalam pelataran, tetapi kita boleh masuk dalam ruang maha kudusnya Allah. Kalau kita melihat di dalam bait Salomo memang ada pelataran, ruang kudus dan ruang maha kudus. Nah saudara, lewat pengorbanan Yesus ini kita boleh melihat, kita boleh masuk ke dalam ruang maha kudus. Berita baiknya apa Bapak Ibu? Disitulah kita boleh mengalami kehadiran Tuhan. Disitulah kita boleh mengalami keintiman dengan Tuhan. Kalau kita melihat dalam perjanjian lama bagaimana dalam kehidupan bangsa Israel saudara, mereka tidak bebas untuk bisa menghampiri Allah. Tetapi kita yang percaya kepada Yesus, kita diberikan kebebasan untuk kita boleh menghampiri Allah. Itu sebabnya jangan sia-siakan Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang hari-hari ini juga menganggap remeh, merasa tidak penting untuk ada dalam persekutuan dengan Allah. Tetapi mari kita melihat sekali lagi firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Lewat persekutuan dengan Allah, ketika kita ada dalam rumah Tuhan, ketika kita ada dalam bait Tuhan, disitulah kita mengalami hal yang baik yang bisa kita terima dalam kehidupan kita.
Dalam Ibrani pasal yang keempat pun ayat yang ke-16 di sana dengan jelas ya, waktu kita menghampiri takhta kasih karunia Allah, ya bagaimana firman Tuhan katakan, di sanalah kita boleh menerima kekuatan, menerima rahmat, bahkan pertolongan tepat pada waktunya, saudara. Ini janji Tuhan buat kita semua. Sebab itu mari, biarlah kita senantiasa boleh punya keberanian, punya kerinduan untuk terus menghampiri Allah, menghampiri takhta kasih karunia-Nya. Sekali lagi, disitulah kita menerima rahmat, menemukan pertolongan, kekuatan daripada Allah. Dalam Mazmur pasal 27 juga ayat yang ke-6, bagaimana Raja Daud juga memberikan kesaksian ketika dia ada dalam rumah Tuhan, ketika dia selalu bersekutu menghampiri Allah, sehingga disitulah dia boleh mengalami hadirat Allah. Dan di hadirat Allah itulah dia boleh mengalami perlindungan. Dikatakan demikian, Mazmur pasal 27 ayat yang ke-5, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya, ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Sebelumnya di ayat yang 4 dikatakan, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Bapak Ibu, mari hari-hari ini kita masih diberikan anugerah, diberikan kemurahan Allah. Mari bawa hidup kita ada dalam persekutuan dengan Allah, di dalam rumah Tuhan, di dalam bait-Nya. Bawalah hidup kita hari-hari ini untuk bersekutu di dalam rumah Tuhan, di dalam bait-Nya, saudara. Dan hari-hari ini saya percaya, ketika kita ada dalam persekutuan dengan Allah, disitulah kita boleh mengalami apa yang firman Tuhan janjikan. Kita boleh mengalami hal-hal yang baik, mengalami pertolongan, kekuatan, bahkan perkara-perkara rohani. Saudara, mengalami bagaimana buah-buah Roh Kudus, hal-hal yang tidak pernah kita duga, kita pikirkan, Tuhan sediakan bagi kita. Ketika kita mau worship, ketika kita mau menyembah, ada dalam keintiman dengan Tuhan. Matius pasal 6 dikatakan, apa yang kita perlukan Tuhan akan tambahkan ketika kita dalam persekutuan. Saudara, mari sekali lagi, biarlah sukacita besar itu menjadi bagian dalam kehidupan kita, asal kita tetap ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Biarlah ini menjadi satu hal yang penting hari-hari yang harus kita lakukan, yang harus ada dalam kehidupan kita. Biarlah ada kerinduan hari-hari ini untuk ada dalam rumah Tuhan, ada dalam bait Tuhan, menikmati kasih-Nya, menikmati kemurahan-Nya. Dan di sanalah kita boleh mengalami yang dikatakan menjadi perlindungan dalam hidup kita. Di dalam hadirat Tuhanlah, di sana kita boleh mengalami kelepasan. Dalam hadirat Tuhan, di sana boleh mengalami kesembuhan, mengalami segala apa yang kita perlukan, hal yang baik yang daripada Allah itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang saya sampaikan pagi hari ini. Waktu kita mendekat kepada Allah, maka Allah juga akan mendekat kepada kita. Biarlah pagi hari ini kita mengajak kepada kita semua, buka hati kita. Biarlah benar-benar hari-hari ini kita punya kerinduan untuk terus ada dalam persekutuan dan terus menghampiri Allah. Bahkan kita mau senantiasa ada dalam rumah-Nya, di dalam bait-Nya, menikmati kehadiran Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kami boleh terima sukacita yang besar itu dalam kehidupan kami. Sukacita kami bukan ketika kami ada di tempat-tempat yang mungkin memberikan kami kepuasan. Tetapi sukacita besar kami ketika kami dekat dan boleh bersekutu dengan Engkau. Dan pagi hari ini dengan iman kami boleh menghampiri Engkau. Bukan dengan kebenaran kami, tapi oleh kasih darah Yesus yang sudah menguduskan kami. Dan biarlah pagi hari ini umat-umat-Mu benar-benar dengan hati yang hancur. Kami datang memandang wajah-Mu Tuhan. Kami mau merindukan Engkau lebih dari apapun hari-hari ini Tuhan. Karena hanya dekat Allah saja kami tenang. Hanya dekat Allah saja itulah kekuatan kami. Kalau di antara kami mulai jauh meninggalkan persekutuan, keintiman kami dengan Engkau, ampuni kami Tuhan. Tapi berikan hati yang baru, hati yang benar-benar mengasihi, rindu akan Engkau. Bahkan kami boleh rindu ada dalam rumah Tuhan, menikmati bait-Mu Tuhan. Biarlah hari-hari ini kami percaya, rumah Tuhan, gereja kami dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang haus, yang rindu akan Engkau. Berikan kasih yang mula-mula itu Tuhan kembali dalam kehidupan kami. Sekalipun di tengah kondisi pandemi hari-hari ini, tidak membuat kerinduan kami hilang, tapi justru membuat kami semakin lebih lagi kepada Engkau.
Berkati umat-umat-Mu dalam keadaan apapun hari ini sedang mereka hadapi. Yang sakit Tuhan jamah, mereka boleh mengalami kehadiran Tuhan. Hadirat-Mu yang menjamah, memulihkan, berikan kesembuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam kebimbangan Tuhan teguhkan. Apapun kondisi situasi hari-hari ini, ketika kami boleh mengalami hadirat Tuhan, kami betul-betul mengalami bagaimana kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna. Dan kami mau sepakat dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, bila sukacita besar itu ada dalam kehidupan kami, waktu kami datang dekat dan menghampiri dan mengalami persekutuan dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.